Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 19035153. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Model Guided Discovery Learning berbasis LSLC pada materi Asamasa terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Semenjung. Baiklah, untuk pada bab 1 itu yaitu ada pendahuluan, ada latar belakang dari penelitian. Pada zaman sekarang ini, kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah yaitu kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan saintifik. Nah, jadi pendekatan saintifik ini siswa atau peserta didik dituntut untuk belajar secara mandiri dalam menemukan konsep-konsep. Pendekatan saintifik ini dapat merangsang berpikirnya kritis siswa menjadi lebih meningkat. Karena untuk mencapai satu konsep, siswa dituntut untuk mandiri dan juga aktif. Untuk pendekatan saintifik ini, ada beberapa model pembelajaran yang dilakukan. Salah satunya itu ada Guided Discovery Learning. Di mana model pembelajaran Guided Discovery Learning ini adalah model pembelajaran yang dilaksanakan dengan siswa aktif dan juga belajar secara mandiri untuk menemukan satu konsep yang diarahkan oleh guru atau pendidik dengan cara menjawab berbagai pertanyaan, menyelesaikan persoalan, dan juga memecahkan satu fenomena yang diberikan oleh pendidik tersebut. Sehingga nantinya mereka dapat menyimpulkan dan juga dapat menemukan konsep dari menjawab pertanyaan, persoalan, dan juga memecahkan fenomena tersebut. Tentunya model Guided Discovery Learning ini diharapkan mampu membuat hasil belajar siswa menjadi lebih baik lagi. Namun kenyataannya, karena guru tersebut sendiri untuk mengevaluasi pembelajaran secara mandiri, sehingga meskipun menggunakan model pembelajaran Guided Discovery Learning, tidak semua peserta didik terpantau di kelas tersebut karena guru tersebut mengevaluasi pembelajaran secara mandiri. Sehingga ada beberapa kelompok siswa mungkin yang mendapatkan nilai yang bagus, ada yang mendapatkan nilai sedang, atau dapat nilai yang kurang dalam hasil belajarnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukanlah model pembelajaran Guided Discovery Learning berbasis LSLC atau Lesson Study for Learning Community. Di mana dengan LSLC ini nantinya akan dibentuk satu komunitas guru dalam pembelajaran. Guru tersebut akan bekerja sama dalam suatu pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Jadi peserta didik atau siswa yang terdapat dalam kelas tersebut dapat terpantau kegiatan pembelajarnya, sehingga nanti pada akhir pembelajaran guru-guru tersebut bisa mengevaluasi secara bersama-sama dan melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Dan nantinya akan diharapkan hasil pembelajaran atau hasil belajar siswa akan lebih meningkat daripada mengevaluasi secara sendiri atau mandiri. Kemudian untuk identifikasi masalahnya, pada penelitian ini yang pertama pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat oleh guru yang mengakibatkan kurangnya minat siswa dalam belajar kimia. Yang kedua, kurangnya keaktifan siswa dalam belajar. Yang ketiga, hasil belajar kimia siswa yang relatif rendah. Yang keempat, modul sebagai penunjang pembelajaran siswa tidak menarik. Untuk pembatasan masalah agar menjadi lebih terarah, dibatasi pada topik pengaruh model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu model Guided Discovery Learning berbasis LSLC. Kemudian untuk perumusan masalah, yang pertama itu ada bagaimana model pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru. Yang kedua, bagaimana bentuk pembelajaran Guided Discovery Learning berbasis LSLC. Yang ketiga, bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran pada model Guided Discovery Learning berbasis LSLC. Dan yang keempat, bagaimana hasil belajar yang diperoleh dengan model pembelajaran Guided Discovery Learning berbasis LSLC. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian pada
Tujuan yaitu membantu siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya. Yang kedua, menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis pengaruh model pembelajaran guided discovery learning berbasis LSLC pada materi asal-asal. Manfaatnya bagi peneliti dapat menambah wawasan, kemampuan, dan juga pengalaman, serta dalam meningkatkan kompetensinya sebagai calon guru. Bagi guru kimia dapat memberikan masukan tentang penggunaan model pembelajaran discovery learning berbasis LSLC dalam mengajarkan pembelajaran kimia, khususnya pada materi asal-asal. Selanjutnya, bagi siswa dapat menambah pengetahuan dan juga pengalaman cara belajar, membantu berpikir kritis dan memecahkan masalah dan juga fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk tinjauan pustaka yaitu ini merupakan pada bagian bab 2. Pada tinjauan pustaka akan dibahas mengenai guided discovery learning, Lesson Study for Learning Community atau LSLC, asam basah, dan juga hasil belajar. Selanjutnya itu ada penelitian yang relevan. Pada penelitian yang relevan ini diambil beberapa sumber penelitian yang terkait mengenai penelitian ini, yaitu yang pertama ada dari Yeri Madesi, Bayharti, Azizah, Lutfi, dan Andromeda. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan modul asam basa berbasis GDL dapat meningkatkan CPS dan hasil belajar siswa pada pembelajaran kimia di SMA sekolah menengah atas. Judul dari penelitian ini yaitu Effectiveness of acid-based module based on guided discovery learning for increasing critical thinking skill and learning outcomes of senior high school student pada tahun 2019. Selanjutnya yang kedua yaitu ada penelitian dari Adli, Erna, dan Rasmiwati pada tahun 2018 dengan judul Improving Pedagogic Competency of Chemical Teachers at SMAN 2, Bangkinang, Kota, through the application of lesson study as learning community LSLC, di mana pada penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru kimia meningkat, nilai pengamatan untuk setiap pelajaran juga terbuka, peningkatan nilai dari C menjadi A, dan juga hasil evaluasi kinerja guru juga meningkat dengan kategori yang sangat baik. Selanjutnya ada penelitian yang ketiga, yaitu Simanjuntak Silalahi Hasian pada tahun 2022 dengan judul The Effect of Discovery Learning Model to Improve Learning Outcomes and Chemical Process, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari discovery learning terhadap kemampuan berpikir terpadu dan juga sikap kreatif siswa menjadi 12%. Artinya kemampuan berpikir terpadu dan sikap kreatif siswa menerapkan model discovery learning lebih baik daripada kemampuan dengan model eksposisi. Baiklah, kemudian pada penelitian ini ada kerangka konseptual, di mana tentunya hasil belajar itu merupakan suatu hasil yang menjadi informasi bagi guru dalam menilai proses pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk kerangka konseptualnya pada penelitian ini ada yang pertama, apabila rendahnya hasil belajar siswa tentunya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebabnya. Nah, jadi dalam penelitian ini nanti akan dilakukan 2 kelas. Yang pertama itu ada untuk kelas eksperimen dan yang kedua untuk kelas kontrol. Pada kelas eksperimen itu nantinya guru akan mengajarkan pembelajaran materi dengan menggunakan model guided discovery learning berbasis LSLC. Sedangkan pada kelas kontrol itu pembelajarannya dilakukan dengan model guided discovery learning tapi tidak menggunakan berbasis LSLC itu tanpa berbasis LSLC. Nah, jadi nanti pada 2 kelas tersebut akan dilakukan satu tes atau untuk memperoleh suatu hasil belajar. Nah, nantinya akan dibandingkan antara hasil belajar eksperimen dan juga kelas kontrol untuk dianalisis. Selanjutnya pada bab 3 itu ada jenis penelitian.
tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel, validitas dan reliabilitas, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, pada penelitian ini ada penelitian versi eksperimen, di mana penelitian ini untuk melihat pengaruh dari model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, untuk tempat dan waktu penelitian itu, tempatnya adalah SMA Negeri 1 Sijunjung, yang dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2022 sampai 2022-2023. Kemudian untuk populasi dan sampel penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Sijunjung. Untuk sampel penelitiannya yaitu ada 2 sampel, itu ada kelas 11A atau kelas yang satu lagi kelas 11B. Untuk dilakukan suatu penelitian yang menjadi kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Kemudian untuk variabel penelitian, variabel bebasnya yaitu pembelajaran Weighted Discovery Learning berbasis LSLC pada materi masa itu adalah variabel yang mempengaruhi. Kemudian variabel terikat itu adalah akibat dari variabel bebas, yaitu hasil belajar siswa. Selanjutnya untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan teknik tes tertulis. Teknik tes tertulis ini bisa dilakukan dengan melaksanakan pretest dan juga post-test pada masing-masing kelas tersebut, kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Selanjutnya itu ada lembar observasi, di mana lembar observasi tersebut untuk sebagai lembar pengamatan oleh guru terhadap siswa dan juga lembar yang diisi oleh siswa tersebut mengenai dirinya. Kemudian ada wawancara, yaitu di mana guru akan mewawancarai siswa secara lisan dengan berbagai pertanyaan. Jadi nanti guru akan menyimpulkan dari hasil-hasil tes tertulis, lembar observasi, dan juga hasil dari wawancara tersebut. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas instrumen. Satu instrumen itu atau tes dikatakan valid apabila betul-betul dapat mengukur hasil belajar. Kemudian, hasil belajar itu dikatakan reliable jika pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tes secara berulang kali terhadap subjek yang sama senantiasa menunjukkan hasilnya yang sama atau tidak berbeda. Ini merupakan kriteria dari indeks validitas dan juga reliabilitas. Selanjutnya, ada teknik analisis data, di mana yang pertama itu kita melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini untuk melihat apakah populasi terdistribusi normal atau tidak. Nah, pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Lillievers dengan rumus yaitu nilai hasil belajar peserta didik atau rata-rata peserta didik antara post-test dan juga pre-test. Selisihnya nantinya akan dibagi dengan simpangan baku. Itu dilakukan pada masing-masing kelas, kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Di mana nanti hasil dari ini apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka diperolehlah bahwa populasi tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya untuk teknis analisis data yaitu ada uji homogenitas, di mana pada uji homogenitas ini bertujuan untuk melihat apakah kedua sampel berasal dari populasi yang mempunyai varians yang homogen atau tidak. Apabila populasi berasal dari varians yang homogen, maka diperolehlah nanti F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Selanjutnya untuk uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis yang telah kita tentukan sebelumnya sudah diterima atau ditolak. Nah, sebelum itu kita harus melakukan uji T, di mana dengan uji T tersebut kita nantinya dapat menyimpulkan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak.
Pada uji T itu, HA atau HA itu nantinya akan diterima apabila T hitungnya lebih besar daripada T tabel, di mana HA tersebut berarti adanya pengaruh model pembelajaran guided discovery learning berbasis LSLC pada materi asam basa terhadap hasil belajar siswa. Sehingga HA nantinya akan diterima. Sedangkan untuk T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka itu adalah H0 diterima, yaitu tidak adanya pengaruh model pembelajaran guided discovery learning berbasis LSLC pada materi asam basa terhadap hasil belajar siswa SMA. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.